Salam, umat GKJ Gandaria, Induk dan Pepatan Cawang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Ibadah online atau ibadah rumah Minggu 7 Februari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Didik Christian Adi Cahyono dengan pemusik Marvel dan Kantoria Ibu Dian Reni. Selamat beribadah. Umat dimohon untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan ketujuh. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu, haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia
Pengakuan dosa diambil dari Matius 22 ayat 39. Demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan tersebut mengundang setiap kita untuk mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukan karya yang menyatakan kasih Allah kepada sesama? Saat hening. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami masih sulit untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa. Amin. Mari kita berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah kami, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar ketika kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami terus didorong untuk mewujudkan firman itu dalam kehidupan, sehingga firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi berbuah nyata di dalam hidup kami.
Roh Kudus menguasai kami, dan biarlah karya Tuhan dinyatakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dan seluruh keluarga yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah di hari Minggu ini, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita memasuki di minggu pertama bulan kedua di tahun 2021. Ya, kalau dipikirkan pasti terasa juga. Apapun itu, saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur, baik atau tidak baik keadaan kita, karena kita meyakini kasih Allah melampaui semua kebaikan dan ketidakbaikan kita. Nah, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di minggu ini menarik. Sebetulnya kisahnya kita sudah pasti tahu. Kisah tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang dilakukan.
karya yang dilakukan. Yang menarik adalah kalau kita membaca dari mulai awal pasal 1 Injil Markus sampai dengan perikop yang kita baca, tampak bahwa sang penulis Injil Markus tidak memberi kesempatan untuk jeda. Jadi seolah-olah dia mau tancap gas terus untuk menceritakan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan. Mungkin dari sudut pandang inilah tema minggu ini diangkat, bergerak dalam karya. Karena itulah yang dilakukan Yesus, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih. Sejak memanggil murid-murid pertama di ayat 16, Yesus langsung tancap gas melakukan yang harus dilakukan. Itu bagian pertama yang menarik. Bagian kedua yang menarik perhatian kita, atau paling tidak menarik perhatian saya adalah perhatian pada detail. Detailnya apa? Mari kita cermati. Mulai dari ayat 21, ketika Yesus berada di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ada orang yang dirasuk roh jahat. Yesus menyembuhkan. Lalu di bacaan kita minggu ini, keluar dari rumah ibadat, Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di sana Yesus mendapati ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Sakit demam pada saat kisah ini ditulis, pada konteks peristiwa Yesus, itu adalah hal yang lumrah. Banyak orang mengalami sakit demam tinggi dan hanya disebut saja sakit demam. Yesus menyembuhkan. Dia memperhatikan hal sekecil itu. Dia membangunkan, lalu lenyaplah demamnya. Sontak berita itu menyebar, saudara-saudara. Jadi menjelang malam, ayat 32, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Mungkin kalau zaman sekarang, apa yang dilakukan Yesus di rumah ibadat dan di rumah Simon, itu viral. Semua orang tahu, semua orang pengen melihat dan berharap sesuatu. Akhirnya semua orang yang sakit, yang menderita, yang kerasukan setan dibawa dengan satu harapan, Yesus memulihkan, Yesus menyembuhkan. Dan memang itu yang dilakukan Yesus. Dia tidak menolak. Ada orang datang meminta bantuan, meminta kesembuhan, dia berikan. Yang menarik adalah juga di ayat 34. Ketika Yesus mengusir banyak setan, dia mengatakan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Setan itu mengenal Yesus. Ini satu ciri khas Injil Markus. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai sosok yang tidak dikenal, unknown person. Bahkan murid-muridnya pun sampai dengan akhir Injil ini ditulis tidak mengenali siapa Yesus yang sesungguhnya. Ketidakmengertian atau ketidakpahaman murid-murid tentang siapa Yesus itulah yang membawa mereka pagi-pagi keesokan harinya mereka pergi mencari Yesus. Padahal pada saat itu Yesus keluar lalu berdoa di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi itu bisa dipadankan artinya di tempat yang kosong,
padang atau gurun begitu kira-kira. Yesus menarik diri menjauhi dari kerumunan, dari kehidupan orang banyak. Dia berdoa di sana. Ketika murid-muridnya, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia dan menemukan dia, mereka berkata, "Hei, semua orang mencarimu. Kemana saja engkau?" Dengan segera kita tahu kenapa murid-murid ini mencari Yesus. Kenapa orang banyak mencari Yesus yang tengah menyendiri, yang tengah menyepi. Jawabannya satu, seperti juga harapan orang banyak yang datang berbondong-bondong di malam sebelumnya, ingin melihat mujizat, ingin disembuhkan, ingin dipulihkan, ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ini menarik lagi saudara-saudara. Meskipun tadi Yesus memperhatikan hal-hal detail, orang yang datang tidak ditolaknya, dipulihkan, disembuhkan, tetapi pada pagi itu jawaban Yesus berbeda. Ayat 38, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenapa saat itu Yesus tidak memenuhi permintaan orang banyak? Dia malah pergi. Katanya Yesus berkarya memperhatikan orang yang butuh perhatian. Tapi kenapa dia pergi? Cermati jawaban Yesus. "Karena untuk itu aku telah datang." Yesus menyadari tujuan utama datang ke dunia adalah bukan sebagai penyembuh, bukan sebagai tabib, bukan sebagai sosok yang menjadi pusat perhatian orang banyak, bukan menjadi sosok yang dielu-elukan orang banyak, bukan mencari popularitas, bukan mencari perhatian, tapi satu, memberitakan Injil. Loh Mas, bukankah memberitakan Injil itu memberitakan kebaikan? Jadi kalau ada orang yang tidak baik, Yesus melakukan kebaikan. Kalau ada yang sakit, Yesus melakukan penyembuhan. Yes, betul. Tetapi tujuan utama Yesus tidak hendak menyedot perhatian itu. Ketika orang banyak memperhatikan, menjadikan dia sebagai pusat perhatian, dia menyingkir. Oke, kita cukup di sini, kita pergi ke tempat lain. Biar aku mengajar di tempat lain. Aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Jadi saudara-saudara, di dalam karya yang dilakukan oleh Yesus, ternyata ada godaan popularitas, godaan untuk menjadi terkenal, godaan untuk menjadi pusat perhatian, godaan untuk menjadi trending topic, kira-kira begitu. Dan Yesus meninggalkan itu. Dia concern pada tujuan utamanya, memberitakan kehendak Allah yang datang, memberitakan Injil. Dan karenanya dia tidak pernah menempati atau dia tidak pernah tinggal di suatu tempat yang lama. Dia selalu berkeliling, dia selalu pergi. Karena perhatian, popularitas, nama besar, terkenal, bukan tujuan Yesus. Nah, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema ini mengajak kita untuk berefleksi. Ya, kita memulai tahun yang baru dengan karya. Kita semua bekerja, kita semua harus berkarya. Pertanyaannya adalah, karya yang macam apa?
Apa tujuan utama saudara-saudara? Apakah tujuan utama saudara-saudara itu tergoda, terdistraksi oleh side effect? Yesus datangnya mengabarkan kerajaan Allah, tapi side effect-nya adalah orang-orang terkenal. Bisa saja kalau misalnya saya jadi Yesus, saya berhenti saja di kota itu, buka papan, bikin pelang nama, Yesus penyembuh. Nggak pergi kemana-mana, orang mendatangi karena orang sudah tahu siapa Yesus. Apa yang bisa dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Dia terus pada tujuan utamanya. Nah, di karya-karya yang kita kerjakan, benarkah kita terus pada tujuan utama kita? Atau kita terdistraksi, kita tergoda oleh side effect, efek samping dari apa yang kita kerjakan? Yang kita cari bukan tujuan utama, yang kita kejar bukan tujuan utama, tetapi popularitas, nama besar, jadi trending topik, terkenal. Pikirkan itu, saudara-saudara. Di minggu ini, dengan tema bergerak dalam karya, kita diingatkan untuk pertama, ya terus berkarya. Pandemi ini menjadi realitas kita, jangan menjadi penghalang. Teruslah melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, kita mengupayakan, tetapi jangan lupa the main purpose, tujuan utama kita. Bukan untuk hal-hal yang ada di sekelilingnya. The main goal of your life. Selamat berkarya. Amin. Saat hening untuk kita. Umat dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikarkan iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, syukur kami kepadamu atas semua karunia dan rahmat yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kadang memang kamilah yang tak merasakan, entah karena kami sudah terlalu terbiasa dengan rangkaian berkat-Mu, atau karena kami terlalu bebal untuk menghayati berkat-Mu. Tetapi kami terus belajar meyakini berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, entah kami merasakan ataupun tidak. Saat ini, ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami menghayati kehadiran Tuhan di dalam peribadahan ini, kami menyapa-Mu, membawa serta pergumulan dan beban kehidupan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk negeri kami,
yang saat ini berjuang untuk mengatasi pandemi, untuk memulihkan roda perekonomian, juga untuk menjaga negeri kami dari anasir-anasir jahat yang terus merongrong kehidupan berbangsa kami. Berkatilah negeri kami, Tuhan. Berkatilah para hamba-Mu yang Kau pilih untuk memimpin negeri ini di berbagai posisi dengan tanggung jawab masing-masing. Dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Allah merangkul mereka dengan berkat dan perlindungan, agar mereka terus bisa menunjukkan pelayanan, bakti, dan tanggung jawabnya, memulihkan negeri kami. Allah, kami berdoa untuk perjuangan bersama kami menanggulangi pandemi COVID-19. Kuatkan kami, agar kami terus bisa seia sekata berjuang, menjaga diri, menjaga kedisiplinan kami, agar gerakan bersama melawan pandemi ini tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi kami sungguh-sungguh berjuang bersama dengan dokter, para medis, para perawat, orang-orang yang Kau tempatkan untuk berjuang di bidang kesehatan, bersama dengan aparatur sipil negara dengan berbagai kebijakan mereka, bersama dengan tentara dan polisi yang terus menjaga keutuhan negeri kami, pun bersama dengan saudara dan sahabat kami, keluarga kami, berjuang di dalam lingkup-lingkup terkecil kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Berkatilah kami ya Tuhan, kuatkan kami agar kami terus bertahan dan berjuang. Untuk saudara, sahabat, dan rekan-rekan kami yang terus berjuang karena terpapar COVID, berkatilah mereka, kuatkanlah mereka. Untuk saudara-saudara kami yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena pandemi ini, hiburkanlah, kuatkanlah, agar mereka masih terus bisa membangun harapan. Tuhan, kami berdoa agar kami semua bisa berpartisipasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Gandaria. Berkatilah kami agar kami terus bisa menghayati panggilan Tuhan di tengah pandemi, agar kami terus bisa menjadi gereja, mewartakan kebaikan, memberikan pengharapan, menyebarkan penguatan dan berkat, agar kehadiran kami sungguh-sungguh dirasakan, agar kehadiran kami menopang dan memberi kehidupan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami dengan berbagai situasi dan kondisi yang kami hadapi. Kami mengingat keluarga-keluarga yang saat ini berjuang karena sakit. Berkatilah, pulihkanlah, sembuhkanlah. Untuk saudara-saudara kami yang berjuang memulihkan diri dari derita, duka, dan rasa kehilangan, hiburkanlah, kuatkanlah, topanglah. Untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang menata hidup karena berbagai beban yang menghimpit, ulurkanlah tangan-Mu agar mereka terus bisa melihat harapan, agar mereka terus bisa berjuang. Tolonglah kami, agar kami juga bisa menolong mereka. Tuhan, kini kami menyerukan seruan
dan doa pribadi kami. Itulah ya Tuhan, doa-doa kami. Ada yang terkatakan, namun banyak yang tak bisa kami ucapkan. Namun kami percaya Engkau mendengarnya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman yang mendasari persembahan yaitu Kolose 3 ayat 17. Demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Pengumpulan persembahan diiringi dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 291 bait pertama dan kelima. Mari bersyukur semua. Mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berkati setiap persembahan kami sehingga dapat dikelola dengan baik dan diperuntukkan untuk pelayanan gereja Gandaria ini ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, seluruh warga GKJ Gandaria yang terkasih, seperti telah kita ketahui bersama bahwa selama pandemi kita melaksanakan ibadah di rumah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Di saat itu pula Majelis GKJ Gandaria memutuskan
untuk menunda pelaksanaan sakramen perjamuan sampai pada waktu yang memungkinkan bagi kita semua untuk melaksanakan sakramen perjamuan itu. Dasar pemikiran mengapa diputuskan untuk menunda sudah kita ketahui bersama dan sudah disampaikan melalui surat penggembalaan GKJ Gandaria. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa sakramen perjamuan merupakan sarana pemeliharaan iman bagi kita semua orang percaya. Pemeliharaan iman itu justru dibutuhkan untuk meneguhkan dan menguatkan kita yang tengah menjalani hidup di tengah pandemi seperti sekarang ini. Di sisi lain, kehidupan terus berlanjut. Oleh karena itu, proses adaptasi harus dilakukan agar kita terus bisa melanjutkan kehidupan ini sekaligus terus menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam kehidupan bergereja, Majelis GKJ Gandaria akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan akan dilayankan secara online dengan mengingat beberapa hal. Yang pertama, meskipun peribadahan dilayankan secara online, kita percaya bahwa kita semua terhubung dan dipersatukan dalam persekutuan dengan Kristus, Sang Raja Gereja. Dan kita yakin dan percaya kehadiran Kristus melampaui batasan-batasan, batasan spasial, batasan teritorial, batasan historis, sehingga meskipun kita tidak berkumpul secara fisik di satu tempat secara bersamaan, kita meyakini Kristus hadir di dalam ibadah dan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui sakramen perjamuan, kita semua dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui simbol roti dan anggur ini. Roti dan anggur ini adalah benda-benda biasa. Pada dirinya tidak memiliki kuasa. Roti dan anggur ini hanya akan berkuasa ketika kita di dalam iman meyakini bahwa kita terhubung dengan Kristus. Kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus yang kita yakini hadir di dalam kehidupan kita melalui sakramen perjamuan ini. Sakramen perjamuan ini akan dilayankan secara online. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dipersilakan untuk menyiapkan sendiri roti dan anggur. Saudara-saudari sekalian bisa memakai berbagai macam roti, jika tidak bisa menggunakan roti, saudara-saudari bisa menggunakan makanan pengganti lainnya seperti singkong, biskuit, dan lain sebagainya. Semua makanan disiapkan dalam bentuk potongan kecil supaya bisa dimakan dalam sekali suapan. Untuk anggur, saudara-saudari sekalian bisa menggunakan berbagai jenis anggur atau sacramental drink yang ada di pasaran.
Namun harus diingat, karena perjamuan kudus ini diikuti oleh anak-anak, sehingga mohon disediakan minuman yang tidak mengandung alkohol. Jika tidak bisa menemukan sacramental drink, saudara-saudari bisa menggunakan minuman pengganti lainnya seperti di bawah ini. Hal utama yang harus diingat adalah roti dan anggur atau makanan dan minuman lain yang kita siapkan merupakan tanda persekutuan kita dengan Kristus. Untuk itu, saat pelayanan sakramen perjamuan dilakukan, kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan, bukan pada apa yang kita makan maupun minum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena sakramen perjamuan merupakan tanda persekutuan kita dengan Tuhan, maka setiap kita diundang untuk duduk bersama-sama di meja perjamuan. Prosedur pelayanan sakramen perjamuan diselenggarakan oleh majelis gereja dan dipimpin oleh pendeta sebagai pelayan tertahbis. Kehadiran pendeta di dalam pelaksanaan sakramen perjamuan dilakukan secara online dengan membacakan formula sakramen perjamuan bagi umat yang bersekutu di rumah. Meskipun dilakukan secara virtual, tidak berarti bahwa kita bisa melakukan sakramen perjamuan sesuka hati kita. Sakramen perjamuan adalah suatu yang kudus dan sakral, yang membutuhkan tatanan dan tahapan, serta persiapan-persiapan yang sungguh, agar kita tidak kehilangan kekudusan dan kesakralannya. Untuk itulah diperlukan sebuah tatanan pelaksanaan sakramen yang telah disesuaikan dengan kebijakan majelis gereja. Sebelum pelaksanaan sakramen perjamuan, kita dipanggil untuk menata dan mempersiapkan diri melalui persiapan atau pendadaran yang akan dilakukan oleh majelis gereja secara online di dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing. Melalui persiapan atau pendadaran tersebut, kita diajak untuk menghayati karya kasih Allah yang mengundang setiap kita untuk menerima anugerah pemeliharaan Allah, sekaligus sebagai wahana bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Meskipun dilakukan secara virtual, kita diajak untuk menyambut sakramen perjamuan sebagai anugerah Tuhan dengan rasa syukur dan hormat. Selamat menyambut anugerah Tuhan melalui sakramen perjamuan, dan di dalamnya semuanya Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Pertelaan sakramen perjamuan kudus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah tanggal 14 Februari 2021, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada yang pertama,
perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang berdosa sebelum kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, perjamuan malam yang dilakukan Tuhan Yesus dan para muridnya menjelang ia disalibkan. Yang ketiga, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya setelah kematian dan kebangkitannya. Dalam perjamuan-perjamuan tersebut, Tuhan Yesus hadir untuk menciptakan persekutuan serta menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kini ia juga bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Diambil dari Matius 26, ayat 26 sampai 28. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai alat atau sarana pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan menunjuk pada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penebusan dan penyelamatan umat manusia. Yang kedua, melalui bentuk makanan bersama, sakramen perjamuan menunjukkan bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan mengarahkan orang-orang percaya kepada perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan, keselamatan, anugerah Allah. Atas semuanya itu, marilah kita menyambut dan menerima sakramen perjamuan dengan penuh rasa syukur dan hormat. Sebab kasih-Nya telah menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau menjadi sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kini saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.